Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi amma ba'd. Insyaallah di penghujung bulan Syawal 1441 Hijriah ini insyaallah kita mulai satu konten yang fundamental. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan berbagi, kita sharing bagaimana kita bisa memberikan perubahan pada diri kita dan kepada orang lain. Insyaallah awal untuk melakukan kalau dalam diri kita sebut ya merubah diri, kalau dalam masyarakat bisa kita katakan renaissance atau kebangkitan. Semua itu perubahan itu tidaklah terjadi kecuali suatu hal, yaitu sebagaimana solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana melakukan perubahan. Kita harus tahu bahwa perubahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perubahan yang masya Allah, dalam sejarah tidak pernah ada yang bisa menandinginya. Dan tentu itu menjadi pertanyaan besar bagi kita, bagaimana cara melakukan perubahan tersebut. Oke, simple saja. Insyaallah ini akan melatari konten kita ke depan, yaitu membaca. Jadi Allah Subhanahu wa taala di awal turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menurunkan pembahasan yang begitu berat, pembahasan tentang politika, pembahasan tentang fikih, pembahasan tentang hadis atau ya tema-tema yang besar. Namun di Gua Hira resolusi besar itu dimulai dengan satu kata, yaitu Iqra. Iqra. Ya, inilah ayat yang pertama turun, yang diturunkan kepada masyarakat yang betul-betul berada fi dhalalim mubin, yang berada pada kegelapan yang nyata, kesesatan yang nyata, kejahiliaan yang jelas. Ya, akal sehat kita kenal bahwa itu suatu kejahiliaan. Apa yang dilakukan? Apa solusi utamanya? Yang pertama adalah Iqra. Iqra. Oke, kita tidak akan terlalu jauh mendefinisikan Iqra. Ya, Iqra kita pahami yaitu membaca. Tentu dengan segala hubungannya dengan hal-hal yang lain. Membaca adalah sesuatu yang kita definisikan adalah proses untuk mengetahui sesuatu dengan mungkin mata kita. Bisa kalau melalui telinga kita mendengar, kemudian diproses ke akal kita, yang kemudian proses membaca itu akan tertancap ke dalam hati kita sehingga menjadi sebuah keyakinan. Proses inilah yang harus dimulai dahulu, yaitu proses Iqra, membaca. Mengapa tidak ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan di Gua Hira itu adalah Qul Huwallahu ahad? Kenapa? Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, tentu karena yang pertama kali yang harus dilakukan seseorang itu adalah harus dia berilmu. Harus dia berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu
Wa syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bahwa ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua harus didasari atas ilmu, dan ilmu itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan membaca. Maka ketika suatu masyarakat itu sudah masuk pada tahapan membaca itu bukan sekedar lagi hobi, ya. Saya biasa dengar ada orang yang hobinya membaca, hobi membaca, ya, itu tentu bukan sesuatu yang salah, namun kurang tepat. Seharusnya membaca ini bukan hobi, tapi membaca ini adalah kebutuhan. Ketika Anda tidak membaca, maka Anda akan, ya, kalau badan kita akan kurus. Kalau wawasan, ya tentu kita akan miskin, kurus wawasan. Jadi membaca ini membuat kita ya, membaca ini membuat kita lebih bisa melanjutkan kehidupan kita, ya, bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya, berbagai masalah terjadi, ya, solusinya adalah satu, yaitu ilmu. Apapun masalahnya, ketika dia tidak diselesaikan di atas dasar ilmu, maka tidak akan bisa selesai. Dan ilmu ini, ya, tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan membaca. Jadi, ya, rubah mindset kita bahwa membaca itu adalah hobi, membaca itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, tentu kalau kita ibaratkan makanan, kita tidak boleh sembarang membaca. Ya, kalau bacaan kita, ya, banyak kan, ya, ada yang mengatakan bacaan sampah yang masuk di kepala kita, ya, jadi sampah juga. Ya, masuk di akal kita sampah juga. Jadi sebaiknya kita membaca bacaan yang bernutrisi, yang memberi kesehatan, bukan membaca bacaan yang hanya menjadi sampah, virus, atau bahkan mensyubhati atau mengacaukan pikiran kita. Maka tentu kita harus juga memilih-milih bacaan-bacaan yang tepat, bacaan-bacaan yang jelas. Jangan sembarang kita membaca, karena begitu banyak buku dan tidak semua buku harus kita baca, ya, apalagi di zaman ini. Ya, selanjutnya adalah teknik kita membaca, ya. Tidak, ya, kalau kita tidak memiliki teknik dalam membaca, tidak memiliki pedoman dalam membaca, kita juga akan berat menyelesaikan begitu banyak buku, ya, contoh kitab. Apalagi, ya, dalam satu bahasa saja kita belum bisa menghabiskan suatu buku yang dikarang oleh dalam terbitan katalog atau perpustakaan Indonesia itu, bisa mati kita baru selesai baca semua. Begitupun apalagi buku-buku bahasa Arab, ya, satu karangan kitab ulama saja ya bisa habis umur kita membacanya dan menelaahnya. Jadi kita dalam membaca juga harus memiliki teknik. Ya, kita harus tahu bagaimana cara membaca yang tepat. Kita tidak boleh asal membaca. Ada orang yang semangat sekali membaca, misalnya contoh dalam pelajaran agama, baru belajar agama, langsung dia belajar membacanya pakai tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir. Ya, saya sih, ya, senang-senang saja kalau Anda suka tentang tafsir membaca. Tapi kalau Anda baru belajar agama, kemudian langsung membaca kitab tafsir yang besar, ini akan membuat Anda bosan, ya, dan berat mempelajarinya. Begitu juga ketika Anda misalnya, begitu juga ketika membaca misalnya kitab hadis. Kalian mau membaca kitabul hadis, langsung kalian
kitab yang paling tinggi, misalnya kitab hadis Bukhari, Muslim, ya itu ini akan sangat berat bagi Anda. Yang pertama, waktu yang lama. Yang kedua, memahaminya susah. Yang ketiga, belum ada penjelasan di situ. Jadi lebih baik kita membaca buku yang kecil-kecil dahulu. Buku-buku namanya ya bisa namanya matan. Seperti itu dalam membaca. Ketika kita menguasai yang kecil-kecilnya, ya insya Allah kita akan mudah ke pembahasan yang selanjutnya. Membaca ini ya adalah kunci untuk melakukan perubahan di dalam diri keluarga Anda, masyarakat, dimanapun. Semakin banyak yang Anda baca, maka semakin kecil masalah yang akan Anda dapatkan. Ya, solusi-solusi yang Anda temukan semakin banyak. Semakin sedikit bacaan Anda, wawasan Anda, semakin miskin kemampuan Anda. Ya. Dan tentunya kemampuan membaca itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa kita. Ya, jadi sebaiknya kita berusaha untuk belajar bahasa. Ya, misalnya yang pertama, kalau kita seorang Muslim, selain bahasa Indonesia ada bahasa Arab, bahasa Inggris, minimal 3 bahasa ini. Kalau 3 bahasa ini bisa kita kuasai, insya Allah membaca kita akan bisa lebih dalam memahami sesuatu. Karena resource yang hari ini begitu banyak, dari YouTube, dari PDF, bisa kita langsung download untuk memperdalam pemahaman kita. Jadi mari kita menjadikan membaca ini bukan hobi, tapi kebutuhan kita. Ya, jangan menjadikan membaca itu sebuah ya kalau ada waktu luang, tidak. Kita harus sempatkan untuk membaca. Ya tentu sebagai seorang Muslim, Al-Quran harus kita sempatkan untuk membaca, bahkan dihafal. Dan begitu juga kitab-kitab yang banyak. Insya Allah kedepannya kita akan mereview buku-buku yang bisa kita baca, yang akan memudahkan kita membaca. Dan insya Allah kami akan buat channel YouTube untuk memudahkan kita saling berbagi dalam kebaikan, insya Allah. Syukron wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.